Judulnya budaya positif. Tapi baiknya eksekusi dulu ya karena ya sebelum kita ya saya sendiri. Ini sepertinya tidak ada hukumannya. Jadi Bapak Ibu pikirkan suatu kata yang menjadi harapan. Kalau bisa katanya kata positif. Silakan beberapa saat memikirkannya. Satu kata positif disimpan di hati dan pikiran. Satu kata untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sekarang kita menyanyi. Tapi nyanyinya kata belakangnya diganti dengan kata-kata yang dipikirkan. 1, 2, 3. Hari ini lagunya tetap itu hari ini saya senang, hari besok saya senang. Jadi selagi masih positif yang ada di pikiran kita, otomatis itu juga harapan kita. 1, 2, 3. Hari ini saya senang, hari besok saya senang, hari ini saya senang. Sebenarnya katanya budaya positif ini bukan budaya atau kebiasaan, bukan hal yang baru bagi kita. Kenapa harus budaya positif? Budaya dari katanya jelas itu kebiasaan. Jadi budaya itu tidak mungkin setahun 2 tahun dan sudah budayanya. Jadi diharapkan beberapa jangka waktu yang akan datang kita memperoleh budaya tersebut. Jadi tidak mungkin anak yang sekarang kita atur disiplin besoknya harus langsung disiplin, tidak. Jadi semuanya butuh usaha. Jadi pemahaman ini dari sebelumnya kita juga diskusi mengenai praktek perubahan, lalu ada lagi peran dan nilai yang kita miliki sebagai guru. Sekarang ada budaya positif. Ini tidak terlepas dari tujuan kita belajar yang telah digariskan oleh Tuhan yang Maha. Jadi katanya kita itu bertugas menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu anak atau peserta ini dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi itu harapan dari KHI. Ini yang menjadi dasar tujuan pendidikan kita. Jadi untuk mencapai tujuan ini, kita perlu menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah. Jadi kalau kita kategori dulu, mungkin sabutnya hanya di kelas dulu, di kelas yang kita ini atau gimana. Jadi beda dengan Bu Mar, Bu Ida, mungkin sudah bisa stopnya sekolah, itu juga dengan ayah. Kalau Pak Donald mungkin sudah bisa di stop TNC. Tapi kalau saya pribadi baru stop kelas. Mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan budaya positif di siswa kita. Sama yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya budaya positif itu konsep intinya adalah disiplin positif, motivasi perilaku, ada posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Untuk segitiga restitusi itu akhir dari permasalahannya. Kalau ada permasalahan nanti kita pakai segitiga restitusi itu. Jadi inilah konsep yang ini yang akan membentuk budaya positif di sekolah,
siswa kita. Sementara ada nilai kebajikan universal. Kalau nilai kebajikan universal ini adalah nilai kebajikan yang tidak ada hubungannya dengan norma-norma aturan yang kita buat saja, pakai helm, hal itu keselamatan, itu kan jelas itu peraturan. Berarti yang nilai universal di luar itu, di luar aturan yang tertulis, jadi tujuannya tetap seperti yang tadi itu menumbuhkan sikap atau budaya positif di murid kita. Tujuan dari penerapan disiplin positif terbentuknya murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Ini juga yang sudah tertuang di visi sekolah kita. Jadi budaya positif ini tetap sejalan dengan visi sekolah kita. Lalu ada dari motivasi, hukuman dan penghargaan. Saya waktu belajar ini atau membaca materi ini malahan selama ini saya berpikir penghargaan itu adalah hal yang bagus. Ternyata penghargaan itu tidak selalu bagus efeknya. Jadi detail motivasi itu di teorinya katanya ada dua. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti datangnya dari luar. Seperti saya ikut acara karena takut ditegur. Saya datang cepat karena takut disalahin anak-anak. Benar dengan kira-kira apakah setiap tindakan kita didasari karena yang lain? Kalau yang karena yang lain, otomatis motivasinya eksplisit namanya. Jadi dikhawatirkan kalau ini di anak, dia akan terbiasa mau membuat hafalan, nanti dapat ada motivasi eksplisit dari orang tuanya. Mau belajar, ada lagi motivasi dari luarnya, mau dari orang tua, dari teman. Jadi itu yang ekstensif. Digolongkan jadi dua. Ada yang untuk menghindari hukuman, ada yang untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah. Jadi itu saya juga bukan menilai itu salah atau bukannya, tidak. Cuma kita tahu bahwa itu motivasi datang dari luar. Kalau dari berdasarkan penjelasan ini, kalau di teori motivasi itu katanya kalau motivasinya dari luar itu akan ketergantungan. Kalau tidak ada yang memberi hadiah, berarti kita tidak bertindak. Kalau tidak ada yang memberi hukuman, berarti kita melanggar. Ini sama juga dengan kita ya Bapak Ibu. Polisi tidak ada, tidak usah pakai helm. Karena kesadaran kita pakai helm itu karena takut dihukum, takut ditilang. Nah, seharusnya itu datangnya dari di dalam. Apa motivasinya kira-kira pakai helm? Itu keselamatan kita. Itu yang intrinsik. Jadi kalau bisa kita berusaha menumbuhkan motivasi siswa itu dari dalam. Memang dia menyadari, oh kalau dia buat itu ruginya untuk dirinya, keselamatan dirinya, harga dirinya, itu yang dia pikirkan. Jadi menumbuhkan itu memang butuh usaha, butuh pembiasaan agar jadi budaya. Lalu ada lagi hukuman. Kalau hukuman ini sudah familiar, saya rasa ada pelanggaran berarti ada sanksinya. Jadi setiap hukuman itu kita lebih cenderung merupakan konsekuensi. Jadi ini yang biasa kita lakukan. Kalau melakukan kesalahan berarti ada hukumannya. Lalu ada lagi penghargaan. Ini yang saya sampaikan tadi. Saya setelah baca ini terkejut, ternyata penghargaan itu juga ada efek sampingnya. Ternyata penghargaan itu adalah salah satu cara mengontrol perilaku seseorang, bisa menghancurkan potensi. Kok bisa? Kadang-kadang seperti yang tadi kan, misalkan si A dia yang juara, apa saya buat tugas bagus-bagus.
hal yang baru. Mudah-mudahan kita bisa minimal. Bagaimana cara kita minimal mengasih penghargaan tanpa efek samping yang negatif tadi. Ini pengaruh jangka panjang, jangka pendek yang kami peroleh dari modulnya, merusak hubungan. Ini malah pengalaman saya dari dulu awal mengajar. Waktu itu ada anak itu memang pintar, nilainya bagus. Ternyata teman sekelasnya memang termotivasi juga untuk dapat nilai bagus, cuman efeknya kurang. Dia menemui saya, jadi yang nilainya kurang, kalau si B nilainya kurang, dia menemui saya, Bu, si itu dapat nilai rendah gara-gara itu. Jadi kan akhirnya ada efek sampingnya juga. Kalau dulu saya pikir, oh gitu ya, sekedar itu tanggapan, ternyata memang ada di teorinya seperti itu. Cuman kita tidak dapat. Jadi kalau di BK mungkin ada yang itu efek samping berharga. Itu kalau kami nggak dapat seperti itu gitu. Kalau kami waktu itu dulu cuma tahunya seperti itu, ngasih reward karena nanti anak termotivasi dan semangat. Ternyata ada juga efek sampingnya. Salah satunya merusak hubungan. Jadi ada kecemburuan. Itu yang tanpa kita sadari. Ada lagi yang kedua, mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan ini biasanya lebih cenderung ketergantungan juga. Jadi kalau saya punya standar untuk anak, nanti anak ketergantungan untuk mengikuti itu. Padahal dia bisa berkreasi lebih bagus lagi. Sama dengan ini menurunkan kualitas. Jadi karena ketergantungan kita sudah memberi contoh seperti itu. Nah juga mencontohnya. Jadi harus seperti ini. Aku mencontohkan seperti itu, itu sajalah. Sebenarnya dia punya kemampuan lebih. Itu kalau di siswa. Begitu juga dengan karyawan, dengan anggota kita. Jadi kita untuk siswa, lalu mematikan kreativitas. Ini adalah lagi penghargaan menghukum atau mengambil motivasi dari dalam diri siswa. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih penghargaan, ternyata juga bisa mematikan motivasi yang sudah ada di dirinya. Awalnya dia sebenarnya mau berprestasi itu bukan ingin dibanggakan, karena kita sering menyanjungnya, jadi rasa dirinya juga berubah. Awalnya tujuannya tulus untuk berjuang semampunya, jadi akhirnya berubah jadi ingin dapat hadiah, ingin dipuji, ingin dipanggil ke depan. Nah saya waktu itu jadi apakah tidak boleh memberikan penghargaan? Kalau Pak Ibu Pak Akhil boleh. Itu Pak Aisyah boleh yang efek negatifnya bisa minimal. Iya. Kalau bisa kata-kata pujian, ada penegasan boleh. Mungkin lebih cenderung kita kasihnya apresiasi mungkin. Jadi kita harap kadang-kadang kita beri itu bukan jadi harapan masa depan untuk anak-anak. Ini restitusi memproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini harus dilakukan berkolaborasi, bisa kolaborasinya langsung dengan siswa atau dengan guru. Sama dengan saya, kebetulan saya mengajar di kelas 11 PIPL, anak bermasalah. Sebelum saya selesaikan dengan anak, saya tanya dulu siapa guru yang ada di sana. Bagaimana anak ini, apakah dengan saya saja yang seperti itu atau dengan guru lain juga ada. Jadi itu mungkin kolaborasi. Karena bagaimanapun kita juga punya keterbatasan dalam memahami masalah siswa ini.
Mungkin Bu ini yang lebih pasti. Kalau BK masalah bisa lain ya. Kalau kita masih tahap pembelajaran, karena selama ini kita kan fokus hanya pembelajaran. Kalau pendidikan kita lebih sering abai karena jadi pelajaran itu kata behavioral itu adalah mentransfer ilmunya yang banyak. Jadi kalau apalagi di jurusan kompetensi ini harus dikuasai, kita fokus kompetensi aja. Harus bisa masang saklar, khusus masang saklar saja. Ternyata katanya pendidikan itu yang lebih penting itu adalah sikapnya. Pembentukan sikap atau budayanya itu yang penting di luar pembelajarannya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas selama ini di kelas sebagian teman-teman sudah ada berkontrak belajar, itu mungkin hampir sama dengan itu. Cuman bedanya mungkin kalau kontrak belajar kita gariskan dulu maunya mengenai kedatangan apa saja yang kita inginkan dari anak, partisipasinya kita gariskan dulu, itu kontrak belajar biasanya. Kita tangani dan pakai materi dulu. Nah sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin beda. Kalau aturan jelas datangnya dari kita, begitu juga dengan disiplin itu datangnya dari guru. Guru yang menyusun, yang mengharapkan anak melakukan itu. Kalau keyakinan kelas, kita membimbing anak membuat sebuah aturan, itu namanya. Jadi hampir sama juga dengan kontrak kelas. Cuma kalau kontrak kelas itu memang sudah ada di garisan kita. Kalau mereka tidak yakin membacakan, mereka nego. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memang datangnya dari anak. Jadi tahapan pembuatan keyakinan kelas itu, jadi keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang telah disepakati. Jadi sama jadi berharap dengan nilai keyakinan yang bagus itu mereka sepakat menjalankannya. Jadi kalau telah yakin otomatis lalu harus tetap masuk. Untuk membuat keyakinan kelas itu yang pertama identifikasi aturan kelas. Jadi ini kita coba ke siswa. Ini juga saya belum menerapkan karena saya baru belajar di kelas 3 setelah saya memahami ini, jadi belum dipraktekkan. Kemudian nanti harus saya praktekkan karena harus ada senjatanya ke siswa. Kalau sekarang berbagi ilmu adalah senjatanya ke teman-teman sejawat. Jadi mengidentifikasi aturan kelas. Jadi saya bagi apa saja yang akan diatur di kelas kita. Lalu setelah muncul nanti baru diubah kalimat yang ditampilkan oleh anak diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu berarti tidak ada bunyinya jangan, tidak ada harus, tidak ada larangan, tidak ada sifatnya menghukum. Itu mungkin kalimat positif. Siapa ya mau bertanya kalimat positif? Oh ya, misalkan anak buang sampah. Dilarang buang sampah. Berarti kita ubah jadi buanglah sampah pada tempatnya. Menjadi aturan kelas itu kita serahkan kepada siswa untuk buat aturan. Terserah nanti munculnya apa di taman atau pakai post-it atau boleh pakai WA, kan boleh WA grup. Aturan sekolah. Ya, kalau mengacu pada aturan sekolah. Sekolah nanti diubah lagi. Ya, itu untuk identifikasi aturannya. Lalu nanti setelah dapat mengubah katanya dari aturan ke kalimat yang lebih positif, baru kita salingkan. Mungkin ada kelompoknya harus menghormati dulu, harus tidak boleh melawan kepada guru, berkata sopan kepada guru. Jadi itu bisa kita jadi satu. Itu yang menyanyikan. Lalu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi setelah kita salingkan, kita kembalikan ke siswa. Ada yang tidak setuju? Ada tambahannya lagi? Baru diskusi mengenai peran seluruh warga kelas.
Jadi siapa yang mengontrol kegiatan kelasnya, apa peran siswanya, apa peran gurunya. Jadi kegiatan kelas ini tetap harus ditinjau satu waktu atau dari waktu ke waktu. Jadi itu proses membuat keyakinan kelas. Mungkin dalam waktu dekat saya harus praktekkan. Jadi motivasi saya adalah motivasi ekstrinsik bagi Bapak Ibu, mudah-mudahan tapi bukan berubah jadi ekstrinsik. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Kebutuhan dasar ini memang harapan kita dan apa yang harus dipenuhi dalam setiap hidup kita. Yang pertama itu bertahan hidup. Ini yang Pak Sehari Masapura ya benar? Ya. Yang bertahan hidup. Jadi kalau katanya kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas ini bisa salah satu menjadi latar belakang anak itu bermasalah. Jadi kalau ada anak itu kita golongkan dia bermasalah, pasti ada 5 dasar. Kalau memang dia bertahan hidup dia bermasalah, kan tidak mungkin kita ceramahi 4 kali 5 SKS. Kalau ini lo lonjong, awal ceramah ya. Jadi ini yang harus kita lihat. Sama dari sampai guru tadi, kenapa dia seperti itu? Apakah karena bertahan hidup? Lalu ada lagi kebutuhan yang kedua, kebiasaan atau power ini menunjukkan kedekatan. Yang dari kebiasaan kalau bisa jadi dia lintas, bukan sekolah dia senang. Jadi dia menunjukkan dia itu bisa, dia itu mampu. Yang bermasalah itu pengakuan kemampuan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Jadi kadang-kadang anak itu berbagai-bagai prestasinya. Ada memang dari segi kemampuan atau potensi, ada dari segi dia bisa menampung temannya, ada dari segi suka memberikan kita. Jadi kemampuan yang dia tunjukkan itu apa? Ini yang ketiga, merasa diterima. Wow, berarti diterima dari saya. Ini kita semua butuh. Bukan saya merasa diterima di lingkungan. Misalkan saja kita masuk ke ruang guru, orang yang diam saya pasti pemikiran. Mungkin itulah anak-anak. Kalau yang masuk ke kelas, kalau orang yang diam seringnya pasti merasa tidak diterima di lingkungan. Sedangkan kebutuhan yang keempat, kebebasan. Jadi menentukan pilihan itu kebebasannya. Jadi kita menentukan, kita mau mengajar seperti ini hari ini, itu pilihan kita. Jadi kan kita pilih bebas, ini diintervensi oleh staf pimpinan. Pak dia ngajar mereka, boleh aja itu pilihan kita pribadi. Begitu juga dengan siswa. Dia punya pilihan. Cuman menentukan pilihan kita tetap kita batasi dan ini keyakinan kelas itu. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Ini semua butuh kesenangan. Ada yang butuh ya, walaupun barang sibuk-sibuknya ada minimal kayak galak-galak. Jadi berbagai ekspresi ya kesenangan. Karena setiap orang kan berbeda. Biasanya dia tuh ini harus selesaikan, ternyata selesai dengan tanpa itu bisa berkreasi sendiri gitu kan. Bisa bahkan tuh awak. Itu kebutuhan dasar manusia yang
5 posisi. Yang pertama itu adalah pendukung. Saya rasa pendukung jelas, berarti setiap ada kesalahan harus ada sanksi. Itu biasa kita lakukan sama-sama. Terutama saya, kadang kalau ada salahnya sanksi. Karena kita mikirkan sanksi. Jadi setelah nanti kita bahas, kita lebih terarah setidaknya untuk menangani kalau ada permasalahan atau ada kegagalan di dalam kelas kita. Lalu ada lagi teman. Teman ini lebih cenderung merangkul, dekat dengan anak, bahasanya juga lebih gaul. Ini guru favorit siswa biasanya. Ini juga ada bagus atau tidaknya, ada positif dan tidaknya juga. Mungkin tergantung kita lagi menempatkan. Kapan kita menempatkan posisi kita sebagai temannya. Lalu ada lagi membuat merasa bersalah. Ini yang sering saya lakukan. Kalau saya lebih cenderung kalau anak melanggar aturan atau bermasalah, yang saya anggap bermasalah, itu saya panggil, saya komunikasi dengan dia, memang dia menyadari salahnya, tapi saya buat juga dia efek dia bersalah itu juga ada untuk saya pribadi. Otomatis kalau dia bersalah, saya gagal. Jadi dengan mengatakan itu rupanya termasuk kelompok ini membuat merasa bersalah. Ya biasanya tetap. Jadi yang bersama dengan teman bahasanya tetap digunakan normal. Lalu ada lagi pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kalau dia salah, tapi itu awasi, ya wajar itu dia untuk awalan saja. Cuma kalau ada aturannya kan waktu ya, misalkan kalau dia awasi, oh ternyata si A merusak peralatan, tapi konsekuensinya ganti kan. Jadi tanpa memberikan solusi dan cara apapun, pokoknya kamu sudah melanggar merusak peralatan. Yang terakhir posisi kontrolnya adalah manajer. Katanya ini yang paling ideal. Jadi maunya kita guru ini bisa di posisi kontrol manajer ini. Mudah-mudahan. Yang penting kita berusaha yang baik. Karena yang ideal dan sempurna itu kan agak sulit. Katanya posisi kontrol ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan gurunya atau orang tua. Itu yang posisi manajer. Jadi ini juga sering kita kedua, bahwa sama malu apa sebut, sama apa suruhan. Itu kan sering kita ngomongkan seperti itu. Apa awasan itu? Jadi waktu itu sudah lebih bagus lagi itu penanganan siswanya. Nah itu yang posisi manajer. Yang keenam ada segitiga resolusi. Diharapkan dari segitiga resolusi ini kita bisa menangani apapun masalah di kelas kita, apalagi di sekolah, bisa menggunakan pola ini. Segitiga resolusi itu katanya Diana Bosen yang menulis dalam bukunya Restrukturing School Discipline. Atau sudah baca itu kita? Dia di sana merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua. Jadi setelah baca ini saya juga ternyata menangani anak saya di rumah pun perlu seperti ini. Kalau
langkah yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menurut Diana Rosen ini, anak yang bermasalah itu dia menganggap dirinya gagal. Jadi bagaimana kita menyatakan atau komunikasi kita pada siswa agar dia itu tidak merasa gagal. Bisa jadi dengan kata tadi, tidak kamu saja yang seperti ini. Oh, berbuat salah itu biasa. Jadi lumayan kalimat yang bisa disampaikan untuk menstabilkan identitas. Lalu langkah yang kedua, adalah validasi tindakan. Di validasi tindakan yang salah, berarti kita mempertanyakan kenapa dia seperti itu. Jadi setiap tindakan yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya. Bisa jadi untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi, atau karena posisi kita yang kita lakukan di posisi terhukum, dia anak takut atau bagaimana perasaannya kita. Biasanya anak kan kalau sekarang itu ada lagi yang mau dihukum lagi, jadi dia buat kesalahan lagi. Pasti ada kemungkinan seperti itu. Ini mungkin contoh kalimat untuk validasinya. Bisa jadi padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya. Kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu untuk validasi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan ini berhubungan dengan apa yang telah dilakukannya, apa yang diyakini di kelas yang telah kita sepakati tadi. Jadi mana yang keyakinan yang dijalankan, apa atau bagaimana cara mengatasi, itu tetap datangnya dari diri siswa. Jadi kita hanya tugas mengarahkan saja. Jadi bukan kita yang harus, misalkan bermasalah dengan Bu Evan, harus kita maaf sama Bu Evan, bukan kita lagi yang menyuruhnya seperti itu. Jadi tetap kita membangkitkan yang ada di diri siswa.
pagi Rahma. Ibu. Minggu kemarin Ibu kan sudah mengerjakan tugas di rumah karena ada kegiatan di sekolah kita belajarnya online. Apa kira-kira kendalanya? Yang kendala itu waktu pas tujuan dari gambar tertulis. Apa semua poinnya yang tidak paham? Iya, Bu. Atau malah perintahnya? Perintahnya paham, tapi waktu mencari jawaban itu kan kan waktu itu kan di kuil. Oh iya. Nah, ada di kuil juga pun susah, Bu. Jadi nggak tahu. Jadi karena itu jadi Rahma tidak mengerjakan. Ya, tidak masalah, boleh sebenarnya ditanyakan kenalnya di sini Bu, sini Bu. Jadi apa kira-kira lagi yang penyebabnya selain dari sumbernya? Kan waktu itu kan Rama itu nomor 1 kan, Bu. Jadi ramatannya sama Nisa. Pokoknya si Nisa tuh belum buat pula, Bu, kan. Itu makanya Rama kosong dulu tuh, Bu. Yang Rama isi tuh cuma jawabannya Rahma tahu sih, Bu, yang dapet. Jadi yang kosong tuh nggak tahu sih. Oh, jadi sebenarnya Rahma mengerjakan beberapa poin, ada, cuman belum lengkap. Tapi yang udah Rama tahu, Rama buat. Berarti sebenarnya tadi belum mengerjakan semuanya. Belum siap berarti ya. Sampingnya sementara kita kan tahu tugas itu kan harus dikumpulkan. Harus dikumpulkan, makanya kan hari ini dikumpulkan. Jadi kalau Rahma tidak mengerjakan, dikumpulkan hari ini, gimana kira-kira solusi Rahma agar kejadian itu tidak terulang lagi? Lebih kalau misalkan ibu menerangkan itu memperhatikan ke depan, terus bisa berdiskusi sama teman. Diskusi dengan teman, memperhatikan. Jadi kalau tidak paham bisa bertanya Bu lewat WA. Iya, kalau tidak paham dengan tugasnya ini sudah sepakat di awal. Kalau tugasnya dikumpulkan pas di waktunya, berarti nilainya maksimal. Otomatis kalau Rahma mengumpulkannya terlambat, otomatis nilainya akan kurang juga. Yaitu diskusi kita hari ini. Terima kasih Rahma. Kalau berdasarkan diskusi, Rama lebih memahami cara misalkan kalau tidak tahu tugas, tanya-tanya sama teman atau bertanya ke kelompok lain atau kepada guru. Jadi perasaan Rama tuh senang kalau misalkan Rama tak tahu gitu kan, kalau mengumpulkan tugas tuh tepat pada waktunya, nilainya tuh bagus, lebih senang gitu kan daripada mengumpulkan tugas di akhir, jadi tidak terbebani. Ada pertanyaan, kritik dan saran, silakan Bapak. Walaupun ini tugas yang asalnya motivasi ekspresi, mudah-mudahan ada juga untuk kesempurnaan atau dari keterampilan, silakan saran dan
Kalau tidak ada saran dalam, walaupun mana tahu ada berat untuk menyampaikan dengan kata-kata atau kalimat, jadi saya buat kuis refleksi kegiatan hari ini. Saya bagikan saja di grup lokal-lokal. Silakan Bapak cek di lokal-lokal. Bagi yang sudah punya aplikasi, silakan masuk dengan kode 092953.
Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejam ke depan mudah-mudahan selesai 1 jam. Ibu mau buat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa jadi? Ada yang tahu enggak? Percaya. Ini hampir sama dengan aturan atau kontrak belajar dengan mata pelajaran. Karena kebetulan ibu hanya mengampu mata pelajaran MPKK, berarti keyakinan kelas itu berlakunya dengan dia, bukan dengan semua mata pelajaran. Jadi di sana akan ada aturan-aturan atau suatu keyakinan apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran MPKK. Itu yang akan kita capai. Jadi akhirnya nanti di keyakinan kelas itu memang tua. Yakinkan kemudian bisa tanam itu yang mau kita misalkan masalah pemandangan sampah, pakaian, jam masuk, jam keluar, tata prakteknya, bagaimana perawatannya, bagaimana dengan bahasanya, bagaimana dengan pelaksanaan ujiannya, bagaimana dengan penggunaan HP, itu yang akan kita buat. Jadi langkah pertamanya, itu mau kamu buat di sini, ini akan dibagikan satu seorang. Apa saja aturan yang ingin kamu atau yang kita akan sepakati. Tapi aturan ini, keyakinan ini awalnya dari jadi silakan tulis ini 1 atau 2 aturan. Nanti kalau sudah selesai, pegang aja nih. Jadi separuh dulu. Jadi kita pakai kertas ini separuh dulu.
Tadi sudah semuanya membuatkan aturan yang ada yang sudah melakukan. Yang pertama itu kalau telah lebih dari 5 menit tidak dibengkel. Yang kedua terlambat tidak boleh masuk. Ada lagi datang tepat waktu tidak boleh berkata-kata toksik. Lalu ada lagi tidak boleh memakai jaket, tidak boleh toksik. Lalu ada lagi setiap siswa juga tidak memakai pakaian yang telah dibuat. Lalu boleh main HP kalau sudah selesai buat kuliah. Dilarang berisik atau berkeliaran selama jam pelajaran. Lalu ada berbagai praktek yang ada. Mengikuti aturan yang sudah ada, lalu terlambat 10 menit dibuat apa, tetapi tetap mengikuti pelajaran. Tidak boleh memakai sepatu boots saat belajar. Jika main HP saat kuliah, HP dibuka selama 1 menit. Lalu ada terlambat paling lambat 5 menit setelah itu. Sesuai jam ada yang tidak boleh pakai sepatu. Seluruh siswa ulang tetap waktu keseluruhannya. Mungkin ini oleh beberapa kalau TIT-nya satunya bahasa Inggris satu pulang jam 11, yang lain juga jam 11. Jadi jangan sampai kita pulangnya jam 3, orang pulangnya jam 1. Ini juga. Lalu ada lagi terlambat paling lama 5 menit saat masuk kelas. Tidak boleh masuk dan praktek kalau hanya menggunakan baju praktek, sedangkan kalau tidak harus diminum, tidak boleh berbohong. Lalu dari tidak boleh pakai sepatu putih, tetap mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh terlambat masuk ke pelajaran. Bersikap adil kepada siapa saja, dan jangan ada yang berada kata kasar. Tidak main HP saat BBM, tidak bicara saat BBM, tidak memakai pakaian yang tidak lengkap, boleh bermain HP saat selesai tugas, terlambat membersihkan WC, tidak boleh merusak fasilitas sekolah, tidak boleh sepatu putih, berpakaian harus rapi, tidak memakai aksesoris seperti gelang atau cincin, tidak memakai jaket pada BBM, tidak memakai aksesoris.
terlambat paling lama 5 menit setelah bel berbunyi. Maksudnya ada kata positifnya. Maksudnya kalau aku Boleh masuk sebelum bel berbunyi atau masuk tepat waktu. Berarti kita pakai warna hijau. Hijau saja kan. Pink ya. Oh yang pink. Yang mana? Yang ini. Yang mana yang ini? Oh, ada tanya aku. Ini kita gunakan untuk mengubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kalau mengubah kan sudah secara waktu itu sudah bagus. Kalau tadi kan kita buat lagi. ini Ya.
Bagaimana? Apakah 9 itu bisa kita laksanakan atau mau dirangkum lagi? Atau tetap bisa? Semua dari yang kita sampaikan ini itu yang menjadi keyakinan kelas. Nanti akan buatkan tampilan keyakinan kelas yang lebih bagus. Nanti di akhir pelajaran kita tanda bersama. Sampai di sana mungkin untuk menentukan keyakinan kelas nanti kita buat tanda tangan. Jadi mudah-mudahan saya istirahat nanti siap ibu untuk keyakinan kelas yang 9. Kata ini kita tanda tangani. Jadi silakan satu persatu ke depan tanda tangani. Ibu ada pena ditambah dulu, serah mau pakai yang mana. Tanda tangan di sini itu pilih yang mana. Tidak harus sesuai absensi saja yang kosong. Ini sudah disediakan buat kotak kosong. Tanda tangani dan buat